kenapa itu kita pruning semua. Pembersihan dan sedikit mempruning. Ada ulat atau apakah? Memang dulu pernah ada ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kembali lagi di channel Negeri Hijau. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Kegiatan sehari ini itu rencananya adalah agak seret ya. Itu rencananya pagi ini saya akan melakukan pemangkasan tanaman, kemudian pembersihan tanaman. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Walaupun saya harus berjuang untuk mendapatkan salah satu syaratnya untuk syarat monetisasi, yaitu 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan sudah like dan juga sudah menonton, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi buat teman-teman yang belum mensubscribe dan juga yang belum menonton ya, saya mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Jadi saya ini berada di kebun. Di kanan kiri saya itu ada tanaman jambu kristal dan juga kelengkeng new kristal. Jadi kegiatan kali ini mungkin itu nanti pembersihan dan sedikit mempruning, karena umur tanamannya masih begitu muda ya, terutama untuk tanaman jambu kristalnya masih muda, jadi perlu perawatannya ekstra. Untuk tanaman kelengkeng sendiri itu umurnya kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan juga untuk nanasnya kurang lebih 1 tahunan, 1 tahun 2 bulan mungkin pasnya. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan, yaitu perawatan tanaman dari hama penyakitnya. Nah, mungkin untuk jambunya mungkin sudah saya bungkusin ya. Untuk jambu kristal itu sudah saya bungkus, mungkin semua sudah saya bungkus. Mungkin yang kecilnya akan membesar. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita mengopi dulu. Mungkin itu buat teman-teman, jangan lupa untuk mensupport, jadi supaya biar saya lebih semangat lagi, karena saya sudah berapa tahun ini begitu sulit ya untuk mendapatkan itu. Mungkin saya menyadari juga karena mungkin video saya kurang bagus atau bagaimana, saya menyadari itu. Jadi selama ini mungkin saya kurang fokus, terlalu banyak kegiatan. Untuk kesempatan ini mungkin saya akan lebih fokus untuk melakukan kegiatan ya, bukan hanya untuk buatkan channel, tapi untuk kegiatan perawatan tanaman itu sendiri. Ini adalah contoh tanaman kelengkeng new kristal yang sudah berumur 2,7 tahun. Kondisi tanamannya begitu cukup sehat, akan tetapi banyak daun yang bolong-bolong. Ini banyak beberapa faktor, salah satu penyebabnya yaitu ulat dan belalang. Maka dari itu perlunya melakukan kegiatan hama penyakit tanaman. Tetapi untuk saat ini, untuk hari ini saya akan melakukan pemangkasan. Tujuannya adalah nanti ketika tanaman sudah membesar, kita tidak perlu lagi pembentukan cabang. Karena saat ini di bulan Agustus itu adalah bulan kering ya. Jika kita melihat dari teorinya Smith-Ferguson, bulan Agustus itu bulan kering. Mudah-mudahan saja tidak ada terjadi cuaca ekstrim ataupun perubahan iklim, karena banyak hal yang menyebabkan iklim itu berubah. Salah satunya El Nino, itu salah satu penyebabnya perubahan iklim yang secara ekstrim. Akan tetapi itu dari manusia juga sendiri adalah salah satu penyebabnya, karena bagaimanapun juga alam itu terbentuk dari sananya sudah seperti itu. Dengan kedatangannya manusia, alam itu menjadi berubah. Maka dari itu kita harus menghijaukan bumi kembali. Bagaimana caranya? Seperti menanam tanaman. Mau itu tanaman tahunan, mau itu tanaman musiman,
ataupun holti. Yang jelas itu adalah bentuk peduli kita terhadap bumi kita. Bagaimanapun juga itu adalah penghijauan. Salah satu untuk mereda iklim global yaitu memperbanyak tanaman. Jadi buat teman-teman, saya kali ini sudah memiliki tripod. Jadi udah bisa saya untuk menggunakan tripod, walaupun tripodnya seadanya. Oke, kita lihat cara pruningnya. Ini sudah banyak cabang, jadi ini kita pangkas. Kemudian hanya kita sisa yang ke dalam kita buang, semuanya. Kita sisakan yang keluar saja. Jadi begitu caranya. Jadi cara itu sangat mudah, tinggal kita buang saja ya, tunas-tunas yang berada ke dalam, kita buang saja. Jadi kita sisakan yang keluar. Jadi kalau tunasnya akan muncul ke dalam, jadi tanaman itu di sini di dalamnya itu akan terlalu rimbun ya, nanti akan susah untuk masuknya sinar matahari. Jadi yang kita buang itu sebenarnya yang kita potong itu tunas yang sudah tua ya, jangan yang muda. Karena kalau yang muda dia akan lama untuk memunculkan tunas, dan nanti biasanya akan tunasnya tetap satu atau dua. Misalnya seperti ini masih muda, kemudian kita potong. Nah, jadi nanti ini contohnya. Jadi nanti itu ini akan muncul satu saja, tidak banyak gitu. Makanya kalau kita untuk memotong dengan tujuan memperbanyak cabang, cari yang sudah tua. Kalau yang sudah tua dia akan perbanyak cabang. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini cabangnya banyak sekali ya, karena ini pemangkasannya sudah tua, jadi cabangnya begitu banyak gitu. Jika video saya ini tidak bisa memberikan edukasi, tetapi saya berharap video saya ini bisa untuk memberi hiburan ya buat teman-teman ya. Ini kita buang ya, ini tunas air kita buang semua. Semua tunas airnya. Nah, ini juga ada tunas yang ke dalam, jadi harus kita potong. Nah, agar supaya di dalam ini tidak terlalu rimbun, jadi mekarnya keluar, tidak ke dalam. Nah, ini kondisi di dalam ini terlalu rimbun ya, jadi harus kita buang. Nanti ketika sudah untuk masa pembusteran, kita tidak perlu lagi untuk pembentukan cabang, ranting, tidak perlu membuang tunas air yang banyak. Jadi kita hanya membuang tunas air yang sedikit-sedikit saja. Itu begitu. Oh iya teman-teman, ini adalah kelengkeng jenis new crystal ya, saya lupa tadi. Jadi saya itu menanam kelengkeng jenis new crystal ya, dan juga itoh. Mungkin di video-video saya sebelumnya saya pernah menyampaikan kalau di sini itu ada bermacam jenis kelengkeng ya. Nah, ini kebetulan yang di sini itu kelengkeng jenis new crystal, usianya 2,7 tahun. Nah, ini kemungkinan
akan saya booster kurang lebih 5 bulan lagi ya, mudah-mudahan, atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah ini juga ada pohon, ini pohon yang lain ya, sudah pindah ke pohon yang satunya lagi. Nah ini kita juga perlu membuang ranting yang ke dalam, yang tunasnya tumbuh ke dalam. Kita buang dulu daunnya, tapi kita kira-kira daun yang sudah agak menua ya. Nah ini kalau banyak seperti ini kita harus bisa memilih. Ini juga ada tunas air, harus bisa memilih yang mana akan kita sisakan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah ini kondisi di dalam ya, jadi kita harus memotong ranting ya. Rantingnya kita potong, tunas airnya kita potong. Nah seperti itu penampakannya. Nah ini adalah salah satu kegiatan rutin saya ya, melakukan pemangkasan atau pruning tanaman. Ini adalah satu kegiatan rutin saya. Jadi ini saya lakukan supaya nanti percabangannya banyak. Ketika kita membooster, kita tidak perlu lagi melakukan pembentukan cabang. Jadi kita buat sejak dini atau sejak kecil. Jadi kelenteng ini tanamannya agak sedikit tahan ya dari pengaruh luar ya, kecuali hama. Kalau untuk pengaruh luar mereka cukup tahan. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak bahayakah ada ular atau apakah? Memang dulu pernah ada ular di tanaman ini. Dulu saya pernah nemuin ketika saya bersih-bersih, ketemu ular. Jadi saya lari, kemudian saya bersihkan pelan-pelan, lama-lama ya sudah agak bersih. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi ini contohnya, jika tanaman itu lupa di pruning ya, ini lurus. Ini dari cabang ini, tanamannya itu lurus ke atas, lurus terus ke atas. Nah begitu juga dengan sebelahnya. Jadi mereka membentuk cabangnya itu kayak males gitu ya. Jadi ini contohnya, ini lurus. Ini lurus saja kelihatan ya, sampai ke bawah. Di atas cuma ada 2 cabang. Ini juga pun sama, karena cabangnya tidak dibentuk. Jadi semakin banyak cabang ketika pembosteran, pembuahan, semakin banyak cabang semakin banyak buah. Dalam artian begini, setiap cabang itu akan memunculkan bunga. Jadi seperti itu. Nah nanti untuk masalah pengurangan ataupun seleksi itu tergantung dari kita, eman apa tidak gitu. Nah ini juga perlu ya, ini kan keluar, kalau keluar kita biarin, ya. Nggak patah, kira patah lagi. Jadi salah satunya ini untuk pembuangan daun ini untuk masuknya sinar matahari. Ini kan juga sudah banyak daun yang kuning karena sekarang ini di musim kemarau. Jadi pas kalau kita melakukan pembuangan daun yang sudah tua karena tidak begitu produktif. Mungkin untuk di tanaman jambu kristal ini di lain waktu ya, karena saya juga ada kegiatan lain untuk bersih-bersihnya. Jadi untuk di tanaman jambu kristal ini kita buat di lain waktu videonya.
kalau video ini banyak yang menonton ya, jadi biar saya lebih semangat lagi. Nah, nanti di sini adalah cangkok. Nanti kita akan bahas apakah cangkok itu bisa berbuah yang sebesar-besar ini di cangkok ya. Ini masih kecil-kecil sudah saya cangkok, apakah bisa tumbuh dan apakah bisa berbuah. Jadi begitu. Dan apa aja masalah yang ada di jambu kristal. Ini jambu kristal putih. Mungkin untuk videonya ke depan, kalau video ini banyak akan saya buatkan. Tuh. Ini juga salah satu contohnya kan, yang sudah muncul apa namanya? Muncul akar ya. Sudah muncul akar. Nanti kita perbahas ya. Ini masih kecil-kecil, apakah bisa dicangkok, apakah bisa berbuah. Oke. Mungkin itu dulu untuk vlog kali ini. Mungkin itu dulu vlog dari saya untuk kegiatan hari ini. Mungkin nggak semua kegiatan bisa saya buatkan vlog karena itu cukup repot ya. Mungkin lain waktu ya kalau yang nonton itu banyak. Dari saya, jika ada salah kata, jika ada yang kurang berkenan sama manusia, saya mohon maaf. Besar harapan saya kepada teman-teman semua bisa untuk membantu bangun channel saya. Terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah subscribe. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.